Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brothers, salam jumpa kembali. Halo semuanya. Ya, seperti biasa di podcast Bread Indonesia, dan Brothers juga mendengarkan Radio Bread Indonesia Born to Build. Seperti hari ini Hani dan Mr. Sam. Oke. Kembali lagi kita dengan senyum yang sama. Dengan senyum yang sama, walaupun agak lemas-lemas karena puasa ya Mr. Sam ya, tapi tetap harus tersenyum. Dan itu adalah salah satu energi positif yang kita berikan kepada Brothers. Betul, setuju sekali. Karena kalau kita baunya lemes, ya kan, ketika kita podcast, yang nonton juga lemes. Seperti itu, ya kan? Yang dengar juga males ya, Mr. Sam ya. Kalau bicara males, gue sebenarnya hari ini males banget, Han. Aduh, kalau ngomong males sih nggak ada habisnya, Mr. Enggak. Sam. Ini bener-bener malesnya bukan karena apa-apa, ya kan? Di rumah nih, orang rumah nggak ada. Oh. Ya kan? Dia punya acara buka puasa bersama. Oh, jadi Ya nyonya kan? lagi keluar. Jadi Keluarga rumah kosong. semuanya. Oh, sekeluarga malah. Jadi Nah. ditinggalin sendiri. Kasian deh lo. Resiko sebagai seorang suami teladan. Oke, baiklah. Tapi gue minta maaf banget deh. Hari ini tolong dong ya, gue nggak pegang duit nih. Bukan buka Mr. puasa. Sama. Kan biasa kan langsung ke pasar. Mister mah suka gitu. Maksudnya apa? Minta beliin bukaan? Sorry bro, ini baru sekali aku meminta. Nggak mau ah. Ya, Mister Sam beli aja sendiri lah. Cari yang lain aja deh buat beliin Oke bukaan lah. deh. Kolak aja, kolak. Kolak apa? Kolak kaling? Kolak pisang. Tadi itu adalah sebuah intro ya. Kalau anak kecil dulu, ya kan, kita waktu kecil dulu kita makan es krim nih atau makan permen nih enggak? Iya. Ada saudara kita di samping atau adik kita, kakak kita enggak, dia ngeliatin nanti kita cuek aja. Nggak boleh lah, es krim saya masa dibagi-bagi, nanti habis. Atau pernah ngalamin nggak waktu dulu zamannya kita sekolah, ya kan? Karena memang kita mungkin lebih menonjol ya di bidang pelajaran ya. Teman kita di samping nih agak on dikit gitu. Pernah nggak ketika dia mau ngeliat jawaban terus wah kita dapetin bukunya gitu? Kalau soal yang itu saya tuh termasuk yang paling pelit ngasih jawaban Wih. sama temen sebelah. Walaupun udah mohon, nanti nilai dia tinggi, nilai saya yang rendah, nggak mau. Gitu ya. Tapi emang itu ada sesuatu yang bergerak dengan sendirinya seperti itu ya. Iya, soalnya saya pernah pengalaman dulu. Aha. Jadi waktu satu ketika ulangan. Biasa dong, ketika anak-anak cowok tuh, teman saya yang cowok tuh kan suka malas belajar ya. Nanya dong, Han, apa jawaban yang ini? Saya kasih, nilainya dia lebih tinggi kebanding saya. Ya saya jeblok malah. Ya saya nggak mau dong. Ada hal yang paling menggelitik di diri kita ya, kadang-kadang kita suka lihat. Memang ini berkaitan lagi dengan apa yang menjadi niat kita, ya kan? Kita apakah memang memiliki sebuah niatan untuk memberi, membagi, atau kita ada sedikit kepedulian kita. Iya. Contohnya ya kalau di jalan-jalan kita pernah lihat lah, ada barangkali ini yang memang sudah menjadi satu pandangan pemerintah bahwa memang ditetapkan istilah pengemis tuh ya. Oh ya, itu kan banyak jalanan ya. Kan banyak dirazia tuh. Ya. Apalagi pas bulan puasa seperti ini banyak yang pada keluar nih di ibu kota. Karena mungkin mereka beranggapan ketika bulan Ramadan adalah saatnya orang bersedekah. Gitu. Karena kan katanya kalau bulan Ramadan itu kan bulan yang istimewa. Dimana ketika kita bersedekah pahalanya jadi berlipat-lipat ganda. Betul. Gitu kan. Jadi makanya mungkin pengemis-pengemis itu mengambil kesempatan ini nih, Mr. Sam. Tapi itulah kesempatan itu yang digunakan oleh oknum kan? Iya. Mencari kekayaan pribadi. Betul. Sebenarnya pengemis itu tuh ada yang mengorganize katanya. Itu dia kan. Dan ditampung. Betul. Pagi-pagi pakai mobil dilepas ya kan per wilayah. Yuk kita buat usaha kayak gitu yuk. Nanti bagi dua ya. Astagfirullahaladzim. Bulan puasa Mr. Sam. Bulan puasa loh. Ya Allah. Mikirnya enggak deh. Enggak. Kita mengarah ke situ. Jadi memang yang kadang-kadang kita berpikir kita menjadi
tidak begitu simpati, ya kan, kepada oknum dan si pengemisnya itu, kan benar. Begitu. Kita mau berbuat sesuatu, tapi ya itu dia karena dimanfaatkan itu. Tapi memang kan kembali jatuh kepada diri kita masing-masing. Kan seperti itu, ya kan. Nah, dari hal-hal yang seperti ini kemungkinan ada orang yang selalu beranggapan, lu pelit amat sih lu, ya kan. Masa lu cuma ngasih 50.000 aja, 50 perak aja, 500 perak aja nggak mau, kan begitu? Iya. Kadang-kadang masalahnya bukan pelit atau enggaknya sih, Mr. Sam. Kalau menurut saya kayak gitu itu tuh lebih ke menjadikan pengemis itu tambah males gitu. Dengan mereka meminta-minta gitu ya. Mungkin beberapa orang yang mau ngasih ya mungkin sih sah-sah aja kan, itu kan pribadi masing-masing ya gitu. Tapi ketika ada yang nggak ngasih terus dibilang pelit gitu, itu kan justru mereka punya pandangan kalau kayak gitu mereka itu nggak dididik untuk kerja keras gitu loh. Bahwa kita tuh hidup memang untuk kerja gitu kan, Mr. Sam gitu. Tapi dia juga beranggapan kan hidup gue kerja juga, gue jalan kaki bro. Iya, belum bisa kerja ya Mr. Sam ya. Betul itu. Lah gue butuh modal juga, fashion gue belum deh, ya kan? Tuh udah pakai fashion ya. Pakai fashion segala, pakaiannya itu kan. Cuma memang bener. Kalau kita lihat realitanya, kalau yang lebih kita peka lagi, ini kita kan bisa melihat usia. Ada yang usia muda masih seperti itu, ya kan. Tapi yang jompo-jompo ini, yang kasihan ini kan emang difasilitasi, yang katakan dari oknum. Mudah-mudahan di bulan puasa ini tidak terjadi seperti itu. Mudah-mudahan ya. Karena ini terkait kepada orang yang memberi. Betul sih. Ya kan. Nah, makanya kaitannya lagi dengan pengertian kata pelit di sini, sebenarnya kita bukan pelit sebenarnya. Sebenarnya bukan pelit. Pelit itu kan tergantung kondisi dan cara pandang orang ya. Kalau menurut saya, Mr. Sam ya. Kalau misalnya ke pengemis pelit, ya itu bisa jadi orang berpandangannya kalau saya ngasih itu saya nggak ngedidik, itu kan sama aja saya ngasih ikannya bukan ngasih kailnya. Jadi bukannya membuat mereka untuk makin mandiri, malah udahlah enak lah saya ngemis aja udah dapat uang kok. Keasikan dengan dunia sendiri. Betul. Gitu. Nah kalau pengertian dari pelit Bahani bagaimana Mbak? Kalau saya kalau dibilang pelit itu banyak hal, dalam artian gini. Pelit itu memang ketika seseorang minta uang atau apa kita nggak kasih, mungkin kita akan dicap pelit. Tapi itu tuh tergantung kondisi. Ketika dia nggak mau ngasih itu, emang dia memang pelit atau dia lagi nggak punya uang, atau dia punya uang tapi dia juga lagi buat bayar utang, gitu kan. Jadi sebenarnya satu hal yang berbeda. Satu berpikir pelit karena nggak dikasih, tapi saya berpikir saya nggak bisa ngasih uang karena saya harus bayar utang ini. Terkait dengan bulan puasa, itu yang tentunya bukan diwajibkan, ya kita harus memiliki jiwa peduli. Betul. Peka dengan lingkungan. Betul, itu setuju banget. Karena biasanya kalau bulan puasa tuh justru orang lebih peka terhadap lingkungan, Mr. Sam. Jadi kayak sedekah. Mungkin kalau misalnya yang itu suka ada yang misalnya sedekah Jumat atau apa tuh mereka jadi lebih care. Jumat berkah. Betul. Kalau bisa dibilang sebelum Ramadan ini aja belakangan kesini kan kita udah sering ya lihat ada beberapa orang yang suka kasih Jumat berkah gitu kan ke lingkungannya. Jadi mereka melihat ada di lingkungannya yang kekurangan secara materi gitu. Oh yaudah bagi-bagi di Jumat berkah kayak gitu. Jadi kepedulian kayak gitu sih yang memang kadang ada, kadang enggak. Kadang mungkin enggak adanya bukan karena dia enggak peduli, tapi karena mungkin dia juga enggak punya uang, Mr. Sam. Jadi ada alasannya di situ. Betul. Dan yang terpenting adalah untuk kita membina diri kita sendiri. Maksudnya ya pasti ada lah sifat seperti itu, ada kita sadar tidak sadar mungkin kita pernah melakukan seperti itu, ya kan? Pernah mungkin, tapi biasanya ada alasan tertentu. Betul ya. Jadi lihat timingnya juga di sini kan. Betul. Seperti itu. Setuju ya. Oke. Jadi Brighters, ini obrolan kita hari ini, tips Ramadan adalah bagaimana caranya kita untuk ya menjadi sesuatu yang
bisa bermakna di masyarakat. Betul. Bagaimana kita peduli terhadap lingkungan kita. Mudahnya adalah, yaitu dia, kita dengan cara berkelompok atau individu, kita apa artinya kata, lebih peka terhadap lingkungan di dalam maupun di luar. Betul. Untuk meningkatkan kebersamaan kita, dan itu lebih mendekati dengan ketakwaan kita kan dalam kita ibadah puasa kan. Betul. Jadi lebih takwa kan dengan kondisi Ramadan yang Islami, yang semuanya jadi mengarah ke kegiatan yang berbau-bau agama gitu kan. Jadi dengan kita peka, kita berempati terhadap tetangga kita yang mungkin kekurangan gitu ya, kita berbagi dengan mereka, itu akan membuat kita jadi makin bertambah ketakwaannya. Kalau kata Pak Ustadz begitu ya, Mr. Sam. Ngomong-ngomong, Hani jadi nggak nih beliin gue dong nih ya? Duh, masih inget aja minta kolak. Ya udah nanti dah gue beliin. Alhamdulillah. Kolak aja ya. Oke. Nggak pakai yang lain ya. Ya, Bretus. Demikian ya perbincangan kita nih berdua, obrolan kita berdua. Mudah-mudahan bisa menjadi sesuatu yang menginspirasi. Sedikitnya ini hanya sebuah hiburan sebenarnya ya. Obrolan kita ini memang berkaitan dengan bulan suci Ramadan, khususnya di bulan puasa. Apa yang kita sampaikan, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ya kan. Kita kan hanya merancang, kita hanya memberikan sesuatu wacana saja di sini ya kan, tentang apa-apa yang mungkin kita pikirkan dan kita lempar ke audiens atau kepada Brighters. Kalau ada yang nggak berkenan, bisa komennya kemana, Mr. Sam? Boleh langsung ke IG Bright Indonesia. Bright Indonesia. Atau Facebook Bright Indonesia. Bright Indonesia ya. IG dan Facebooknya di Bright Indonesia ya. Jadi kalau ada mau komen-komen bisa langsung ke situ ya. Oh, di YouTube juga bisa. Oke. Di YouTube Bright Indonesia. Bright Indonesia juga channel YouTube-nya ya. Oke, siap. Jadi buat Brighters yang mungkin agak tersentil sedikit dengan obrolan saya dengan Mr. Sam, bisa komen langsung ke IG ataupun ke channel YouTube kami. Begitu kan Mr. Sam? Benar sekali. Oke, Bahani, sepertinya nih kita akan menyelesaikan dulu nih. Oke, saya beli kolak dulu nih. Alhamdulillah. Nanti kita lanjutin lagi Mr. Sam ya. Oke, aku doakan mudah-mudahan Bahani ditambahkan rezekinya. Amin ya Allah. Dimudahkan urusannya. Amin. Yang penting puasa makan kolak. Amin. Oke, Bretos, terima kasih sekali lagi. Saya Sam Sumantri. Saya Hani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.